Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Yeah, hopefully that all of you feel like in seven heaven, especially for today. And today we are going to discuss about English phonology course 4. It's discuss about the consonant, still in a consonant, right? Manner of articulation. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang English phonology course 4, masih dengan pembahasan consonant, yaitu manner of articulation. Silahkan dibuka terlebih dahulu file yang sudah saya upload di laman LMS, yaitu English Phonology Course 4. Kemudian dibuka. Sembari menyimak video ini, silahkan multitasking dibuka file materi tersebut. Langsung saja untuk slide pertama. English Phonology Course 4, Consonant Manner of Articulation. Manner of articulation. Terdapat quotes di sana yang saya tulis, where there is a will, there is a way. Yang artinya adalah di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, quotes tersebut relevan dengan kata mutiara Islam, yaitu manjada wajada, ya. Di mana kita berupaya bersungguh-sungguh, kita berupaya dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, dalam upaya kita wajib bersungguh-sungguh dan fokus kepada upaya, tidak hanya fokus kepada hasil atau progres. Insya Allah hasilnya akan memuaskan. Ya, langsung saja dibuka untuk slide kedua. Materi tentang consonant manner of articulation. Mereview pertemuan yang lalu, sudah dijelaskan bahwasanya dalam description and classification of consonant dibagi menjadi 3 kriteria. Jadi dalam pengklasifikasian consonants itu dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama yaitu voicing atau state of glottis. Kriteria pengklasifikasian consonant berdasarkan bergetar tidaknya pita suara. Itu disebut voicing or state of glottis, yang dibagi menjadi consonant voice and voiceless atau voice and unvoiced consonant. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Begitu juga dengan yang kedua, kriteria kedua yaitu places of articulation, yaitu pengklasifikasian atau pembagian konsonan berdasarkan kriteria tempat di mana artikulasinya atau tempat di mana aliran udara itu dihalangi. Karena pada dasarnya konsonan adalah suara yang diproduksi dengan menghalangi udara yang keluar dari paru-paru. Yang dibagi menjadi bilabial, labiodental, dental, alveolar, palato-alveolar, palatal, velar, and glottal. Itu dalam places of articulation. Pengklasifikasian konsonan berdasarkan tempat artikulasi atau tempat di mana udara itu dihalangi atau diblok atau obstructed kemarin, ya. Untuk kriteria pertama dan kedua sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan hari ini kita akan fokus membahas tentang kriteria terakhir atau ketiga, yaitu manner of articulation, yaitu pengklasifikasian konsonan berdasarkan cara artikulasinya atau cara pembentukan konsonan itu sendiri. Yang dibagi menjadi plosive or stop, kemudian fricative, affricates, nasals, laterals, and approximants, ya. Next, langsung saja ke slide berikutnya. Slide ketiga, tertulis manner of articulation. Ya, before we are going to discuss about what types of a consonant in manner of articulation criteria, we should know about what is manner of articulation first. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu manner of articulation.
Pada slide ketiga sudah tertulis di sana kutipan dari sebuah buku, teori dari Baker and Bischwanger 2006, page 45, halaman 45. Di sana tertulis the third criterion used to provide unique and unambiguous description of consonant is the so-called manner articulation. We do not only have to state where the airflow is obstructed, but also have to describe the type of degree of closure of the organ of speech involved. Example, how the airstream is modified in the vocal tract to produce a certain consonant. Jadi yang di bold itulah sebenarnya pengertian dari what is manner of articulation. How the airstream is modified in the vocal tract to produce a certain consonant. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya it can be concluded that manner of articulation is the formation of a consonant sound based on how the airstream is modified in the vocal tract. Yang artinya adalah manner of articulation bisa diartikan sebagai pembentukan suara konsonan berdasarkan bagaimana aliran udara dimodifikasi di dalam saluran suara atau vocal tract. Jadi, kesimpulannya, manner of articulation adalah pengklasifikasian konsonan berdasarkan bagaimana aliran udara dimodifikasi di dalam vocal tract atau aliran saluran suara. Saya ulangi, manner of articulation adalah pengklasifikasian konsonan berdasarkan bagaimana aliran udara itu dimodifikasi di dalam vocal tract atau saluran suara. Next, langsung saja kita diskusikan untuk slide keempat, yaitu types of consonant based on manner of articulation. Jadi berdasarkan manner of articulation atau cara artikulasi terkait dengan pembagian konsonan berdasarkan bagaimana aliran udara itu dimodifikasi di dalam saluran udara, saluran suara maksud saya, terdapat beberapa tipe dari konsonan atau klasifikasi dari konsonan berdasarkan manner of articulation. Types of consonant based on manner of articulation. Yang pertama yaitu disebut plosives. Apa itu plosives? Di sana projectionnya diterangkan bahwasanya they are sounds in which there is a complete closure in the mouth so that the air is blocked for a fraction of a second and then released with a small burst of sound called a plosion, or it sounds like a very small explosion. Jadi manner of articulation kategori konsonan yang pertama yaitu plosives. Apa itu plosives? Ya, mereka adalah suara di mana ada penutupan total di mulut. Di sana dijelaskan complete closure in the mouth. Terdapat penutupan total di mulut sehingga udara terhalang selama sepersekian detik dan kemudian dilepaskan dengan semburan kecil suara yang disebut plosion atau letupan udara ya. Terdengar seperti ledakan yang sangat kecil. Yang dimaksud di situ adalah plosives. Jadi terdapat complete closure in the mouth, penutupan mulut secara total, kemudian udara dihalangi sepersekian detik, lalu dilepaskan dan menimbulkan letupan udara atau di situ disebut explosion. Ledakan udara atau letupan udara disebut dengan plosion yang diterangkan di sana atau dalam kurung terdengar seperti ledakan yang sangat kecil ya, maksudnya letupan itu sendiri. Seperti dalam contoh sound simbolnya, examples di sana yang masuk dalam plosives adalah sounds apa saja, bisa dilihat. Yang pertama peh. Nah, itu kan ketika mengucapkan p atau
beh, beh. Tentunya udara dihalangi sebentar, lalu diletupkan. Nah, itu kuncinya untuk plosives. Udara dihalangi sepersekian detik, kemudian diletupkan. Atau disebut dengan letupan udara itu plosion tadi. Beh, kemudian beh, beh. Seperti itu ya. Yang kedua. Kemudian T. Juga kemarin bagaimana cara mempronouncekan T? Masih ingat? Ya, saya jelaskan kembali. Kalau beh, biasa ya. Beh, seperti P, seperti P dalam bahasa Indonesia. Beh, beh. Lalu beh, beh yang kedua. Kemudian untuk sounds T masih dalam tipe plosives, consonant plosives. Gigi ujung lidah bertemu dengan gigi atas bagian belakang. Gigi atas depan bagian belakang bertemu dengan ujung lidah. Lalu ucapkan T, T, T seperti itu. Terdapat letupan udara yang keluar atau disebut plosion tadi. T, T seperti itu. Bukan T, tetapi ujung lidah bertemu dengan gigi atas depan bagian belakang. Lalu ucapkan T, ada letupan udara. Nah, itu how to pronounce sound consonant T yang termasuk dalam plosives. Penghalangan udara secara total sebelumnya melalui mulut, mulut tertutup. Kemudian sepersekian detik lalu terbuka, terdapat udara yang terhempas atau meletup tadi, ledakan kecil yang disebut plosion, itu plosives. Sounds-nya adalah P, kemudian P, B, T, kemudian ada D, ada K, K, dan G. Tuh. P, B, T, D, K, K, G itu termasuk adalah beberapa konsonan yang masuk ke dalam kategori plosives, yaitu pembagian konsonan berdasarkan manner of articulation. Yang pertama, plosives. Penutupan mulut secara total, kemudian sepersekian detik penutupan mulut secara total. Selanjutnya dihempaskannya udara memunculkan letupan atau ledakan kecil tadi ya, yang disebut plosions, yang dijelaskan it sound like a very small explosion. Itu disebut plosives. Kemudian selanjutnya yang kedua ada fricatives di sana. Apa itu fricatives? Fricatives have a closure which is not quite complete. This means that the air is not blocked at any point, and therefore there is no pollution. Kalau di fricatives there is no pollution, tidak ada letupan atau ledakan semburan udara yang kecil tadi. Saya menyebutnya letupan, tapi kalau di sini dijelaskan pollution tadi, ledakan atau semburan udara kecil, enak disebut letupan ya. Kalau fricatives tidak ada, there is no pollution, karena memang tidak ada. There is the air is not blocked. Air atau udara tidak diblok di sana. Fricative memiliki penutupan yang tidak cukup lengkap, ya kan, di sana jelaskan quiet complete. Kemudian berarti bahwa udara tidak terhalang di sembarang titik dan oleh karena itu tidak ada ledakan yang dihasilkan. Tidak di semua titik dia di block. Yang termasuk dalam sounds fricatives adalah labiodental. Labiodental itu berdasarkan places of articulation ya. Labiodental F dan V itu masuk ke dalam fricatives. Fricatives juga. Ya, yang pertama F dan V yang juga termasuk dalam labiodental dalam place of articulation. Cara pronounce-nya F, bibir bertemu gigi atas bertemu dengan bibir bagian bawah, lalu ucapkan F atau F tanpa menimbulkan getaran di bibir bawah, itu F tipis. Kemudian yang V itu sama seperti F, gigi atas bertemu dengan bibir bagian bawah, namun terdapat getaran dalam bibir bawah. V seperti itu.
Kemudian konsonan yang merupakan fricatives yang kedua adalah th dan the, yang masuk juga dalam kategori dental dalam pembahasan places of articulation yang lalu. Th, seperti itu ya. Gigit lidahnya, kemudian ucapkan th, seperti dalam kata think, tak, gitu ya. Yang kedua, tebal, the, seperti dalam kata the juga. Selanjutnya alveolar, S and Z itu juga masuk dalam fricatives. Cara pronounce-nya biasa ya, S tipis dan juga Z. S tipis, sh, dan Z. Z tipis dan S tipis. Karena ada nanti selanjutnya palato alveolar ya. Palato alveolar sha dan juga Z itu juga masuk dalam fricatives. Konsonan yang masuk dalam palato alveolar adalah sha yang disimbolkan dengan S seperti ini. Itu S tebal, sha. Kemudian selanjutnya angka 3 itu Z tebal, Z, seperti itu. Fricatives yang juga masuk kategori palato alveolar dalam places of articulation, yaitu sha dan juga Z. Berikutnya konsonan yang masuk dalam fricatives adalah H, di mana H itu juga masuk dalam kategori glotal dalam pembahasan places of articulation yang lalu. Glotal H itu juga masuk dalam fricatives. Ya, itulah tadi contoh-contoh konsonan yang masuk dalam fricatives. Ada F, ada V, ada th, ada the, kemudian ada S tipis, Z tipis, dan juga sha, S tebal, dan juga Z, Z tebal, Z, seperti itu. Kemudian H. Selanjutnya yang ketiga adalah affricates. Pembagian konsonan berdasarkan manner of articulation. Yang nomor 3 adalah affricates. They are a combination of plosive and fricative. Sometimes they are called affricate plosive. They begin like a plosive with a complete closure, but instead of a plosion, they have a very slow release, moving backwards to a place where a friction can be heard, or palato-alveolar. Jadi affricates ini adalah kombinasi dari plosive and fricative. Kombinasi dari plosive and fricative, begitu ya. Untuk sounds konsonan yang masuk dalam affricates adalah c dan j, yang disimbolkan dengan TS seperti itu dan juga D3. Cara bacanya adalah c, lidah tekuk ke atas, ujung lidah mendekati atau menempel kepada dinding mulut bagian atas, lalu ucapkan c, seperti itu. Seperti dalam kata watch, c. Kemudian yang selanjutnya adalah j, tebal ya, j. Seperti dalam kata join. Next, langsung saja selanjutnya. Types of consonant berdasarkan manner of articulation. Selanjutnya adalah nasals. Yang nomor 4, slide kelima ya. Nasals. Nasals resemble plosive except that there is a complete closure in the mouth. But as the velum is lowered, the air can escape through the nasal cavity. Untuk nasal, ya, maksudnya adalah hidung menyerupai plosive tadi. Jadi kalau nasal pembentukan suaranya lebih ke hidung. Nasal itu hidung. Kalau oral baru mulut, seperti itu. Hidung menyerupai plosive. Hanya saja mulutnya tertutup seluruhnya, tetapi saat velum diturunkan, udara dapat keluar melalui rongga hidung. Jadi pembentukan nasal sudah jelas ya, melalui hidung. Jadi plosive itu terjadi atau letupan udara
ledakan udara kecil, semburan udara kecil itu terjadi di hidung. Kalau plosives tadi terjadi di mulut ya. Kalau ini artikulasi yang digunakan adalah hidung, nasals. Kalau mulut, orals. Tetupan udaranya di hidung. Seperti dalam sounds M, kemudian N, dan juga eng. Eng itu kan dengung ya. Eng di hidung, nasal sound. Jadi konsonan yang masuk dalam pembagian nasals adalah M, biasa seperti Indonesia, pronounce-nya M, N, dan juga eng. N yang ada buntutnya itu berarti dibaca eng. Selanjutnya, yang kelima yaitu laterals. Tipe konsonan berdasarkan manner of articulation. Yang kelima, laterals. They are sounds where the air escapes around the slides of tongue. Maksudnya adalah suara di mana udara keluar di sekitar sisi lidah. Sisi lidah. Seperti dalam hanya ada satu ya. Seperti yang masuk juga dalam alveolar lateral yaitu L. Di sana L ya. Jadi udara itu keluar dari sisi lidah. Sisi lidah samping-samping sini kan sisi kanan dan kiri lidah. Udara keluar where the air escapes around the slide of tongue. Laterals kategori consonant berdasarkan manner of articulation yang nomor 5 yaitu diproduksi di mana udara itu keluar dari sisi lidah kanan maupun kiri ya. Slides of tongue. Seperti dalam sounds L tadi. Jadi hanya satu sounds lateral. Konsonan yang masuk kepada laterals hanyalah L. L. Jadi udaranya melewati sisi lidah. Yang terakhir yaitu approximants. Approximants ini adalah kategori terakhir pembagian konsonan berdasarkan manner of articulation. Apa itu approximants? They are sounds where the tongue only approach the roof of the mouth so that there is not enough obstruction to create any friction. Tidak ada penghalangan yang cukup ya untuk menghasilkan friction tadi, gesekan. Approximants yaitu diproduksi di mana lidah hanya mendekati langit-langit mulut sehingga tidak cukup penghalang untuk menimbulkan gesekan. Jadi lidah mendekati saja kepada roof of mouth, dinding atap lidah ya, dinding lidah bagian atas atau dinding mulut bagian atas atau roof of the mouth. Jadi lidah hanya mendekati atap dari mulut sehingga tidak ada gesekan yang ditimbulkan. Itu untuk approximants. Sounds consonant apa saja yang masuk dalam approximants? Itu yang pertama ada R. R. Jadi lidah tidak benar-benar menyentuh atap dari mulut ya. Jadi hanya mendekati. Lalu ucapkan R. Lidah tekuk ke atas, ucapkan R. Berarti benar ya. Cara pengucapan yang saya jelaskan di minggu lalu. Karena teorinya juga begitu. Ini masuk dalam approximants. Jadi lidah mendekati atap bagian mulut bagian atas, kemudian ucapkan R. Itu masuk dalam approximants atau konsonan berdasarkan manner of articulation. R juga masuk ke alveolar atau post alveolar dalam places of articulation kemarin ya. Kemudian yang kedua Y. Di situ sounds-nya disimbolkan dengan huruf J, tetapi bacanya adalah Y, seperti dalam kata you. Approximants yang kedua, konsonan yang masuk ke approximant yang kedua adalah Y. Selanjutnya
ada w ya, wah, atau disebut juga dengan velar approximans. Kalau tadi y palatal approximans. Untuk kategori approximans, konsonan yang masuk kepada approximans yaitu ada R, ada Y, dan juga W, seperti itu. Yeah, that's all actually for the explanation about the description and classification of consonant based on the manner of articulation. Jadi sekian kiranya penjelasan tentang pembagian deskripsi dan klasifikasi consonant berdasarkan manner of articulation, berdasarkan cara artikulasinya atau bagaimana aliran udara dimodifikasi di dalam vocal tract atau saluran suara tadi. Ada beberapa yaitu plosive, fricatives, affricates, kemudian nasals, laterals, and approximants. Dan juga contoh-contoh mana consonant dan berserta sound symbol yang masuk ke dalam manner of articulation plosive sampai dengan approximants tadi. That's all for today, actually. Thank you for your nice and great attention. See you next meeting. The last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.